narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'd. Kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, pagi, siang, sore ataupun malam, mudah-mudahan kalian semua selalu berbahagia, dalam lindungannya tidak kurang suatu apapun, disehatkan jasmaninya maupun rohaninya, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan digampangkan segala urusannya. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, di video kali ini saya mau menanggapi ada komentar yang mengatakan atau tertuliskan dengan jangan ikut-ikutan tenar dalam ketololan. Memang saya ini tadinya ini orang tolol karena begitu percayanya dengan para habaib, terutama oknum. Bahkan saya mempercayai bahwa para habaib itu lebih sangat mulia daripada kiai, daripada orang-orang pribumi, dan saya pun memuliakannya. Walaupun saya jauh, di tempat saya itu tidak ada habib, tapi tetap saya percaya karena saya sering mengikuti pengajian-pengajian dan melihat video-video para habaib, dan saya sangat memuliakannya. Dan saya sangat percaya bahwa kaki seorang habib itu lebih mulia daripada kepala kiai yang alim meskipun pakai sorban, meskipun habibnya itu habib ahli maksiat dan kotor. Itu saya sangat percaya dan saya sangat memuliakannya. Itulah ketololan saya. Kemudian anak buah si Habib Bahar juga itu saya sangat percaya itu, dengan bagaimana yaitu belajar dengan satu habib lebih utama atau lebih mulia dibanding belajar dengan 70 kiai. Perbandingannya itu 70 seorang kiai yang alim. Saya tetap percaya. Itu kan berarti berarti kan saya tolol itu. Dan saya menyadari ketololan ini setelah melihat polemik nasab ini, yaitu dengan kajiannya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan sangat mencerahkan sekali sekiranya untuk berpikir lebih sehat, berpikir lebih rasional, dan itu adalah kenyataan. Dan saat itulah aku jadi kurang percaya, padahal aku sendiri memuliakan dalam ketololan, dan saya sendiri itu tidak pernah berpikir yang penting yang namanya Habib adalah keturunan Nabi dan harus dimuliakan. Bukannya saya ini ikut-ikutan orang tolol, tapi justru memang saya bekasnya orang tolol karena saya taklid buta. Saya selalu percaya dan memuliakan seyakin-yakinnya bahwa para Habib adalah dzurriyyat Rasulullah SAW. Inilah videonya. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka. Ini ustadz ini dulu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya
Itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Lah itu tadi video-video ketololan saya yang mempercayai Habib-habib seperti itu. Kemudian ada lagi itu seperti Habib Novel yang mengatakan kalau di Indonesia itu tidak ada Habib, maka Indonesia itu akan hancur. Bahkan bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya percaya saja itu. Tapi setelah saya berpikir, masa di Indonesia justru banyak orang yang alim, justru banyak orang yang benar. Dan di Indonesia ini terkenal penduduknya yang ramah tamah, sopan santun, lembah manah, dan selalu mengunggulkan kebaikan. Istilahnya di tanah Jawa ini ada istilah becik ketitik ala ketara. Jadi semua itu adalah doktrin yang menyesatkan. Dan siapapun orang yang terjebak di dalam kesesatan, maka dia sendiri itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa dia sendiri adalah tersesat dan terjebak dalam kesesatan yang nyata. Saya tidak mengomongkan atau mengomentari atau tidak berbicara tentang yang lainnya, tapi saya sendiri itu pernah, dan saya tidak mau tahu, dan saya percaya saja, dan tidak urus dengan apapun. Seperti itu Habib Toha bin Yahya yang mencabuli istri muhibinya sendiri atau istri santrinya sendiri, bahkan di tempat sholat sampai 7 kali di Pabuaran, di Cirebon terutama itu, di Cirebon, tepatnya di Pabuaran. Pada waktu sebelum ada polemik seperti ini, saya percaya saja. Tapi karena berhubungan saya sudah tahu setelah ada polemik nasab ini, saya sudah nggak ngambil itu. Ini adalah kenyataan itu. Sekiranya mudah-mudahan semua berpikir bukan karena dogmatis atau bukan karena dogma, tetapi karena kebenaran yang hakiki sesuai dengan dalil-dalil yang ada, dalil nakli maupun dalil akli, dan harus berpikir bagaimana cara untuk mensikapi kebenaran yang nyata adanya. Jangan asal-asalan percaya, buktinya ini saya sendiri. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, marilah kita jaga untuk saling menjaga diri. Silahkan berpendapat sebebas-bebasnya, akan tetapi marilah kita menggunakan berpikir yang jernih, karena yang kita anggap benar belum tentu benar, yang kita anggap salah belum tentu salah. Mungkin juga saya yang salah. Oleh karena itu, marilah bersama-sama mempelajari atau mencermati keadaan yang ada pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua saling bersatu. Jangan banyak perbedaan silahkan, tapi masing-masing kita itu satu bangsa, satu tanah air, dan hendaknya kita bersatu. Dengan istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, saya mengajak secara pribadi kepada
saudara-saudara sekalian, janganlah kita pecah belah gara-gara ada sesuatu hal yang menjadi perbedaan, termasuk polemik-polemik pada saat ini. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.